bersyukur. Ya, dapat 2. Yaudah deh, gak apa-apa ya. Tuh, 2. Kurang lagi, padahal udah naik itu. Nah, dapat ular mulu. Terima nasib aja deh. Iya nih, bawel. Ya udah, giliran aku kan. Ya udah nih. Dapat 2 kan. Kurang lagi. Akhirnya kita senasib. Perasaan dari tadi aku muter-muter mulu. Terima nasib aja, Jo. Ini juga ujian. Ya udah, ini giliran siapa? Aska Oke, tadi oke. belum. Wih, Aska hoki banget. Tuh. 2, 3, 4. Wah, lumayan lah. Emang bisa kan, harusnya ke sana dulu. Lupa. Turun lagi dong. Ulang. Ke sana. Ke sana. Tuh, 2. Up. Hai. Hai Kanaya. Lihat nih, aku punya mainan baru. Karena ya mah dikit-dikit pamer sama teman-temannya. Emang mainan apaan sih? Dih, ngatain pamer, tapi kamu sendiri kepo. Iya nih, mau tahu aja. Palingan juga mainan cewek kayak kita. Delon sama Kanaya lagi ribut apa sih? Berisik banget deh. Ya itu tuh, karena ya pamer sama teman-temannya. Enggak, siapa yang pamer? Aku kan kesini mau ajak main kristal. Lagian aku nggak ngomong sama kamu. Iya ya, ke sana tuh, sekalian bawa kristal. Udah, masalah gitu aja diributin. Berteman itu nggak boleh ribut. Kita justru harus bersyukur loh udah punya temen, ya kan? Tahu nih, Dalan selalu aja mulai. Loh, pada mau kemana? Males ada deh, Dalan. Ya udahlah, pergi aja yuk. Loh, kenapa malah pada pergi? Aska ditinggal sendiri dong. Udah, nanti mereka juga baikan kok. Ya, pada pergi. Gara-gara Delon nih. Nanti balik ke sini juga pasti lagi main. Aduh, ada-ada aja ya. Delon itu emang suka cari gara-gara ya, Ata, Dini. Oh iya, padahal kan Kanaya itu cuma mau ajakin yang lain buat main-mainan barunya. Malah dituduh pamer. Kira-kira kelanjutannya gimana ya, Ata, Dini? Terus di rumah, penasaran nggak? Langsung aja kau Jan. Kita lihat lanjutan ceritanya. Setuju. Yuk. Oh iya. Enak ya jadi Kanaya. Di rumahnya selalu aja ada mainan baru. Minta apa aja sama papa mamanya pasti dikabulin. Iya, aku pengen deh punya mama papa. Kayak orang tuanya Kanaya. Apa-apa dibeliin. Iya. Kristal, Aska, kalian jangan kecil hati gitu dong. Kita nggak boleh samain orang tua kita sama orang tua lain. Justru kita harus bersyukur kan masih punya orang tua. Iya sih, tapi kan aku juga pengen punya mainan banyak kayak Kanaya. Tak lama, Delon pun datang. Pada ngapain sih? Ngomongin si Kanaya. Tuh, si Aska jadi pengen mainan baru. Udah deh Delon, kamu gak usah manas-manasin Aska gitu dong. Belum tentu juga Kanaya mau pamer kan? Emang Kanaya pamer tuh, buktinya tadi tiba-tiba datang terus pamer mainan yang temennya nggak bisa beli. Ya Kristal main ke rumahnya. Iya, tapi Kanaya tuh nggak gitu. Terus apa lagi kalau nggak pamer? Au capek ngomong sama kamu. Au Kenapa pada ributin orang sini sih? Kan kita cuma mau main.
Tuh, bener kata Aska. Kalau mau main ya main. Jangan malah nuduh terus ngajak ribut. Aska, tolong aku yuk. Kita temenin Kanaya aja, kita tegur biar dia nggak pamer-pamer lagi. Males ah. Udah, kamu ikut aja. Oh, gini aja. Kamu nggak usah ngomong, kamu temenin aku aja biar aku yang ngomong. Ayo, cepetan. Yaudah, kamu lama. Udah, aku pergi aja. Duh, gawat nih kalau sampai Delon ketemu Kanaya. Nanti malah jadi berantem. Gimana nih kalau Delon bener-bener nyariin Kanaya? Aku juga nggak tahu. Emangnya kita harus ngapain? Delon kan emang gitu orangnya. Iya sih, Delon suka nekat. Jojo, syukur deh kamu datang. Iya, kayaknya kita harus nyusul Delon. Biar gimana caranya biar dia gak nemuin Kanaya. Emangnya kenapa kalau dia nemuin Kanaya? Ya, kenapa? Kan Delon emang mau nemuin Kanaya kan? Ya emang Delon. Tapi kalau Delon sampai ketemu Kanaya terus mereka berantem gimana? Ya biarin aja mereka berantem. Jojo, sebagai teman, kamu harusnya pikirin gimana biar Delon sama Kanaya nggak ribut. Bukan malah seneng dong lihat temennya berantem. Oh, iya ya? Ini gara-gara Aska sih curhat-curhat soal Kanaya. Jadinya Delon denger deh. Iya, aku minta maaf deh. Minta maaf mah bisa nanti. Yang penting sekarang kita harus cari tahu biar cara cegah Delon buat ketemu Kanaya. Tuh kan salahnya dia. Masa suruh aku nyusulin Delon? Capek deh ngomong sama Jojo. Udah, kalian tunggu di sini aja biar aku aja yang samperin Delon. Iya, buruan sana. Iya. Ya Tuhan, semoga aja Delon sama Kanaya gak ketemu, apalagi sampai berantem. Kenapa kamu cuma segitu sih? Aku kepikiran Delon sama Kanaya tahu. Ya biarin aja mereka berdua ribut. Jojo, kok kamu ngomong gitu lagi sih? Itu artinya kamu seneng lihat teman kamu ribut. Aska, Kristal kemana? Kok pada diem sih? Itu Kristal lagi nyusul Delon yang menemuin. Apaan sih? Ada apa sih? Itu, bentar aku telepon Kristal dulu ya. Biar dia cepet kesini. Kenapa sih kepala aneh banget? Kak Widuri ke perpus dulu ya. Kamu main sendiri dulu aja. Ya Kak. Dah. Mending kamu gak usah ngomong deh. Tadi hampir aja keceplosan kalau Delon lagi nyari Kanaya. Tapi kan Delon emang beneran cariin Kanaya. Kamu gak bisa jaga rahasia banget sih. Rahasia apa ya? Udah deh, mending kamu jaga-jaga aja. Nanti kalau ada Delon, nanti bilang kalau Kanaya gak ada. Jojo sebenarnya ngerti nggak sih maksud Aska? Oke. Kamu udah nelfon Kristal? Udah. Kamu kenapa? Enggak, aku tadi cuma mau nawarin cilok. Penjualnya udah datang tuh. Iya, bayar deh. Kanaya, kamu udah di sini? Iya, nih lihat mainan baru aku. Kita main bareng yuk. Ayo. Ih, lucu banget mesin jahitnya. Iya, papa aku yang beliin. Katanya kalau kita jadi desainer seru kali ya. Kan bisa jahit baju sendiri. Iya, baju-bajunya. Ih, papa kamu baik banget sih. Nih, kamu
Pakein baju dia aja dulu, soalnya ini yang ini udah aku ituin. Aku mau jahit yang ini. Oke. Ya, aku bawa ciloknya cuma 2. Kan tadi Kristal belum datang. Ya, beliin lagi dong. Ya udah deh, aku beliin ya. Makasih. Oh iya, aku izin ke toilet dulu ya. Oh, oke. Udah. Handphone siapa nih? Oh, handphonenya Aska ketinggalan. Oke. Awas dong. Kamu mau kemana? Kok kamu malah ngalangin jalan aku sih? Awas ah. Awas. Alah. Delon. Kamu kenapa sih? Delon. Tadi aku coba nelpon HP-mu, tapi kamu kagak angkat. Oh, jadi yang tadi nelfon tuh kamu. Ini pada kenapa ya? Tadi Jojo ngalangin jalan aku. Sekarang kalian kenapa ikutan aneh? Nggak apa-apa kok. Kayaknya Jojo tahu sesuatu nih. Ayo ngomong dong. Oh, pasti Jojo mau es krim kan? Iya. Pada ngapain? Oh, jadi kalian sengaja gitu ngumpetin Kanaya biar aku nggak nyalin Kanaya? Hah? Gitu? Gagal deh rencana Aska, Kristal, dan Jojo buat ngumpetin Kanaya dari Delon. Emang bener kan, kamu sudah pamer-pamer. Biar teman-teman kamu pada iri kan karena nggak bisa beli mainan kayak kamu. Gak usah bilang enggak deh. Enggak kok, aku nggak mau pamer. Aku cuma pengen main bareng aja. Lagian aku juga pengen tanya sama kalian. Apa yang Delon bilang itu benar kalau aku suka pamer? Enggak kok. Iya, enggak. Delonnya aja yang gampang emosian dan gampang nuduh orang. Aku minta maaf deh. Ini semua salah aku. Gara-gara aku, Delon jadi marah sama kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu nggak salah. Kanaya, kita ke depan aja yuk. Ayo. Aku mau nyusul Kanaya sama Kristal dulu ya. Yaudah. Aska, aku salah ya marah-marah sama Kanaya. Iya sih. Salah. Kan itu juga bukan urusan kamu kalau Kanaya beli mainan baru. Iya sih. Tenang. Kamu tinggal minta maaf aja ke Kanaya. Pasti dia gak bakalan marah lagi deh sama kamu. Delon. Kanaya sebenarnya nggak ada niat untuk pamer tahu. Justru dia mau ngajak yang lain main pakai mainan barunya. Cublak suang, suang ngeteng geleter, mambu ketundung gunder, pak pong lerak lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Sudah? Sudah. Oke. Semoga aja ya benar. Pasti Kanaya nih. Coba ya, buka. Kan seru kalau main bareng, gak berantem terus. Ya. Oh iya, gimana? Masalah kamu sama Kanaya udah beres? Udah kok. Maksudnya udah beres kok. Syukur deh. Oh iya, keluarga aku juga sama kok kayak Aska. Setiap aku pengen sesuatu, belum tentu diturutin. Aku sebenarnya juga pengen orang tua kayak Kanaya. Tapi kan gak bisa kayak gitu. Soalnya kita udah ditakdirin sama orang tua yang kita punya sekarang.
kalau misalnya kamu pengen sesuatu tapi nggak langsung terkabul, ya mungkin itu tujuannya baik. Kita harus bersyukur untuk apa yang kita udah punya sekarang. Ya udah deh, aku minta maaf sekali lagi. Tapi terima kasih ya sudah ajarin aku bersyukur. Betul itu, bersyukur itu penting. Dan kalian semua juga jangan berprasangka buruk ke teman kalian ya. Tuh, bener kata Widuri. Nggak setiap orang tua itu sama. Mungkin orang tua Kanaya memang selalu menuruti kemauan Kanaya. Tapi belum tentu orang tua yang lainnya sama. Bagaimanapun kita harus bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Betul nggak? Betul sekali. Sekarang waktunya Kak Ojan mendongeng. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Nah, Ayo. dongengnya tentang seorang laki-laki yang tinggal di rumah yang kecil sekali. Rumahnya itu kecil dan sempit. Saking sempitnya, kalau dia tengok ke kanan, dinding. Tengok ke kiri, dinding. Ke depan, dinding. Ke belakang, dinding. Sempit sekali. Kok nggak ada pintunya ya? Nah, terus suatu hari dia seperti biasa tuh mengeluh. Dia bilang, aduh rumahku sempit sekali. Aku ingin punya rumah yang luas, punya rumah yang lega. Bagaimana caranya ya? Nah, ketika dia berpikir seperti itu, dia ingat dia punya tetangga yang arif bijaksana bernama Nasrudin. Nasrudin. Wah, iya. Lalu hari itu dia datang ke rumah Nasrudin dan menyampaikan keluh kesahnya. Dia bilang gini, Nasrudin, aku punya rumah yang sangat sempit. Aku ingin merasakan punya rumah yang lebih lega. Apakah kamu tahu bagaimana caranya? Kata Nasrudin gini, Kalau kamu mau, aku bisa memberimu nasihat. Tapi kamu harus menuruti nasihatku. Nanti rumahmu akan lebih lega. Apakah kamu mau? mau. Apapun akan aku lakukan supaya rumahku lebih lega. Lalu kata Nasrudin, Sekarang kamu pulang ke rumah. Cari seekor ayam. Lalu selama 3 hari ini kamu harus tinggal bersama seekor ayam di dalam rumahmu. aneh nggak ini Ata? Aneh. Tidur di rumah aneh nggak? Ayam. Iya, tidur dengan ayam. Tapi karena dia ingin punya rumah yang lebih lega, dia turuti permintaan Nasrudin yang aneh itu. Dia cari seekor ayam, dia tangkap, dia bawa ke rumah, dia tutup pintunya rapat-rapat, dia tutup jendelanya rapat-rapat. Dan malam itu dia tidur dengan seekor ayam. Tentu saja dia bilang gini, aduh rumahku jadi lebih sempit. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting aku punya rumah yang lebih lega nantinya. Dan sejak malam itu, si laki-laki itu tidur dengan seekor ayam di rumahnya. Malam itu terdengar 2 suara di dalam rumahnya. Apa tuh? Suara ayam. Gimana suara ayam? Iya. Itu ayam jantan. Iya. Kalau ayam betina, Gimana? Ah, dan suara laki-laki mendengkur. Dan setelah 3 hari kemudian, dia kembali ke rumah tetangganya Nasrudin dan berkata, Nasrudin, aku sudah mengikuti permintaanmu. Apakah rumahku akan menjadi lega? Belum lah, sabar. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Lalu aku harus apa lagi? Sekarang kamu pulang ke rumah, kamu bawa seekor kambing dan tidur 3 malam dengan kambing dan ayam. Ayam ditambah seekor kambing. Tapi baiklah, aku akan melakukannya demi rumahku yang lebih lega. Maka dia pulang ke rumahnya, dia cari seekor kambing dari tetangganya, dia pinjam, dia masukkan seekor ayam dan seekor kambing ke dalam rumahnya. Dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup jendela rapat-rapat. Dan malam itu dia tidur dengan seekor ayam di sampingnya dan seekor kambing di sampingnya. Mereka berdesak-desakan di dalam rumah yang sempit. Aduh, tidak apa-apalah, aku tidur dengan ayam, dengan kambing. Dan malam itu terdengar 3 suara. Suara ayam gimana? Seekor kambing. Terus dan seorang. Dan seorang Iya. laki-laki yang mendengkur. Bagaimana suaranya? Dan dia melakukan itu selama 3 malam.
Dan setelah itu selesai, dia kembali ke Nasruddin dan berkata, Nasruddin, aku sudah melakukan itu dan sekarang apakah rumahku akan lebih lega? Kata Nasruddin, Belum, masih ada lagi. Masih ada lagi? Iya, sekarang kamu pulang ke rumah, kamu cari seekor sapi, pinjam dari tetangga. Dan malam ini kamu tidur dengan seekor ayam, seekor kambing, dan seekor sapi selama 3 malam. 3 hewan dalam rumahnya. Iya, tapi karena laki-laki itu ingin sekali punya rumah yang lebih lega, dia lalu meminjam sapi punya tetangga. Dan sore itu dia masukkan seekor ayam, lalu seekor kambing, dan seekor Sapi. yang besar masuk ke dalam rumahnya. Dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup jendela rapat-rapat, dan malam itu dia tidak bisa tiduran. Dia tidurnya sambil berdiri. Karena saking penuhnya rumah sempitnya. Ada seekor ayam, gimana suaranya? Lalu seekor kambing. Lalu sapinya bersuara. Dan laki-laki yang berdiri tidur mendengkur. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sampai 3 malam. Di malam kedua, keesokan paginya, dia keluarkan ayam, dia keluarkan kambing, dan dia keluarkan sapi dari rumahnya. Lalu dia datang ke Nasruddin dan berkata, Nasruddin, aku tidak bisa melakukan lagi. Rumahku jadi terlalu sempit untuk ayam, kambing, sapi, dan aku sendiri. Sekarang aku tidak mau tidur sama mereka. Aku mau tidur sendiri. Pulanglah dia dengan kesal, dia datang ke rumahnya, dia masuk ke rumah, dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup jendela rapat-rapat, dan dia tidur di kasurnya, di kasur yang sama yang biasa dia tiduri. Dan hari itu dia bilang gini, akhirnya hari ini rumahku lebih lega, sudah tidak ada. Hari ini rumahku lebih lega. Oh iya. Sudah tidak ada ayam, kambing, dan sapi. Dan sekarang rumahku lebih lega. Hari itu dia jadi sadar bahwa rumah yang sama, kasur yang sama, dinding yang sama, atap yang sama akan terasa lebih lega, akan terasa lebih besar ketika dia pandai bersyukur. Oh iya. Seru banget. Nggak kebayang tidur sama ayam, kambing, sapi. Aduh, banget pasti. Gitu ceritanya Dini, Atta, dan Kidos di rumah. Dan sekarang kita punya lagu tentang itu juga. Oh gitu? Atta nyanyi ya? Dini nyanyi juga ya? Wah, boleh. Aku gitarin, kau Jen gitarin. Aku mau mainan baru, tapi ibu bilang itu nanti dulu. Belum perlu. Aku minta beli sepeda, tapi bapak bilang uangnya belum ada. Maaf ya. Aku bilang enggak apa-apa, Apa? karena masih punya yang lama. Aku bilang enggak apa-apa, karena masih punya yang lama. Hehe. Bersyukur ya. Bersyukur ya. Gak apa-apa karena masih punya yang lama. Iya, tidak harus baru. Sekarang waktunya kita pamit ya. Nantikan Kring-Kring ada cerita selanjutnya. Di mana? Hanya di Fun Planet. Dadah! Widuri. Kanaya. Delon. Kristal. Jojo. Aska. Itu Maaf, I forgot. Oh ya, Itu. Jojo. Oh, sorry. Aku Delon tadi mau bilang Delon. enggak, Delonnya aja yang
suka. Sorry. Kanaya. Aduh, jatuh. Diceluk jebelin lah. Udah kok. Maksudnya udah beres kok. Siapa tuh namanya lupa.